Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenankannya pada saat yang berbahagia ini kita bisa berjumpa walaupun hanya sekilas pintas. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah-limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sekalian yang berbahagia, izinkan pada hari ini untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan situasi yang sedang COVID ini. Sebelum menyampaikan materi tentu ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama adalah sebagai manusia biasa, kebetulan pada hari ini, pada kesempatan ini, Bapak ada jadwal atau diberikan tugas untuk mengajar di kelas 12. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa menerima kehadiran Bapak walaupun hanya virtual atau melalui video ini. Yang kedua, bahwa dalam mengisi kegiatan ini tentu ada beberapa hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan materi PAI khususnya kelas 12, terus kelas 12 IPS, semuanya baik IPA dan IPS hampir sama materinya. Namun demikian tentu banyak hal-hal yang kurang dan tidak memuaskan. Oleh karena itu permohonan maaf barangkali nanti sajian atau materi yang diberikan penjelasannya kurang begitu mengerti. Mudah-mudahan nanti bisa lain waktu kita berdiskusi lebih panjang. Sekalian yang berbahagia, bahwa tentu sebelum kita mulai kepada materi, alangkah lebih baik kita perkenalan, karena tak kenal maka tak sayang, karena tak sayang maka tak kawin, karena tak kawin maka tak punya anak. Nah itu makanya kita ini perkenalan dulu ya, penting. Walaupun mungkin kita ini sehari-hari sudah kenal gitulah. Jadi bahasa Bapak itu wajah baru stok lama gitulah. Itu ya. Jadi tulan baru kali ini Bapak ngajar di kelas 12 nih ya, selama kurang lebih berapa tahun, dari 2012 ini. Tapi mudah-mudahan kalian bisa menerima kehadiran Bapak walaupun secara virtual. Selanjutnya perlu juga Bapak sampaikan sebagai motivasi dalam belajar, bahwa pada hakikatnya belajar ini adalah adanya perubahan sikap perilaku kita. Jadi itulah hakikat belajar. Jadi kalau kita misalnya sudah belajar dari SD, dari SMP atau MTS sampai sekarang, tinggal evaluasi apakah kita ada perubahan atau tidak. Kalau memang tidak ada perubahan berarti belajar kita ini memang belum berhasil. Karena belajar itu adalah pada prinsipnya perubahan tingkah laku. Paling tidak ya mungkin kita dari sisi fisik ada perubahan itulah. Dari mulai SD bagaimana, dari mulai SMP bagaimana, sehingga pada saat ini juga perubahannya sangat dari sisi fisik mungkin ada perubahan. Tapi yang kita harapkan adalah perubahan dari sisi mental. Perubahan itu, belajar itu adalah tadi hakikatnya adalah perubahan perilaku, perubahan pengetahuan dan sebagainya. Yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak jelas menjadi jelas, dari tidak melaksanakan menjadi melaksanakan. Ini hakikat belajar prinsipnya seperti itu. Tidak ada perubahan. Mari kita bersama-sama untuk sama-sama belajar dan belajar untuk merubah perilaku kita sehingga belajar ini tidak sia-sia. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena memang pendidikan itu adalah tidak bisa disamakan dengan kita makan sambal, makan istilahnya buah, atau makan itu garam hari itu dimakan hari itu terasa.
Tapi memang pendidikan itu terasanya nanti sekian puluh tahun yang akan datang, karena itu long life education. Pendidikan itu adalah seumur hidup, ya, jadi tidak mengenal waktu dan ruang. Itu sebagai motivasi. Yang kedua malah hendaknya diniatkan dengan ikhlas, ya, niat yang ikhlas. Insya Allah kalau belajar dengan niat yang ikhlas, nanti belajarnya tidak merasa dipaksa, tidak merasa terpaksa dan dipaksa. Karena kalau dipaksa atau terpaksa nanti hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau kesadaran sendiri, kemauan sendiri, insya Allah nanti akan muncul rasa eh, keingintahuan, sehingga belajar terus, belajar terus, dan belajar terus. Itu makanya niatkan ikhlas, sehingga nanti dalam setiap pelajaran, baik itu Bapak Ibu guru menyampaikan sebagainya, ikuti dengan baik dan ikhlas. Memang mungkin di sisi lain kita mengenal materinya, kita merasa tidak bisa atau senang pada materinya, gurunya tidak senang. Senang pada gurunya, materinya tidak senang. Atau mungkin kedua-duanya tidak senang. Ya. Materinya senang, tidak senang, juga orangnya apalagi atau yang memberikannya tidak senang. Itu ya lebih parah juga. Ya. Jadi pelajaran itu marilah kita senangi dulu ya. Walaupun kita mungkin ada beberapa indikator atau beberapa mata pelajaran yang tidak disenangi. Jadi like and dislike, di-like-likekan saja lah. Senang tidak senang ya wayah. Nah ini memang salah satu prosesnya harus seperti itu. Itu barangkali sebagai motivasi. Jadi terus belajar niat ikhlas sehingga nanti belajarnya dengan baik. Selanjutnya perlu Bapak informasikan ini dari materi. Sebelum materi kita coba untuk mengenalkan dulu ini. Coba kita lihat. Ya, ini kurikulum IT Bapak sendiri, Majalengka dan sebagai lahir Majalengka, lalu juga ini tempat terlahir. Nah ini identitas Bapak. Lalu yang kedua ini menginjak pada materi adalah ya oke. Nah ini materinya adalah yang akan kita sajikan. Itu pertama semester 1 adalah semangat untuk apa namanya semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Itu bagaimana kita meyakini bahwa hari akhir itu ada ya, melalui Al-Quran surat Toha surat ke-20 dan surat Al-Baqarah surat kedua, Toha ayat 112 dan sampai surat 13, sementara Al-Baqarah ayat 38. Yang kedua, bagaimana menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Sejauh mana kita ini iman pada hari ini ya. Lalu yang ketiga periode hari akhir, nanti ada periode-periodenya. Lalu hikmah beriman kepada hari akhir, bagaimana hikmahnya yang kita rasakan. Hakikat beriman kepada hari akhir, apa sih sebetulnya hakikatnya, kita akan bahas. Lalu menyajikan keterkaitan antara beriman kepada Allah dengan perilaku jujur. Ya, ini karena ini jujur adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Bagaimana mungkin kita mengakui iman kepada Allah sementara kita tidak jujur, ya. Ini memang iman ini kaitannya dengan masalah hati, termasuk bagaimana dengan tanggung jawab dan adil, rasa adil. Yang G adalah menerapkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentu dengan mengimani iman kepada Allah, iman dengan pada akhir, kita nanti akan terus bagaimana keseharian kita bahwa hari akhir ini pasti adanya. Jadi kita tidak leha-leha, tidak juga kita terus-menerus berlindung dalam kesedihan. Lalu selanjutnya adalah ini bab 2. Bab 2 tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Justru ini dengan kita meyakini iman kepada Allah, iman kepada hari akhir dan qada dan qadar, ini akan memberikan motivasi kepada kita untuk semangat bekerja.
tidak sebaliknya. Jangan sampai ada kesan saya mah ibadah tidak ibadah anggap mati. Tidak itu. Tapi bagaimana kita berusaha agar kita berubah, agar kita senantiasa merubah dari situasi sekarang. Ya, Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita sendiri tidak merubahnya. Jadi Allah hanya memberikan jalannya saja. Silakan berlomba-lomba. Itu dimulai dengan tadarus Al-Quran, surat Toha ayat 112 dan 13, Al-Baqarah 38, menganalisis bagaimana kita mengimani qada dan qadar. Lalu bagaimana kaitannya antara iman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan tawakal. Jadi kewajiban kita optimis, berikhtiar dan tawakal. Masalah nanti Allah menentukan ya lain urusan. Kita sudah berusaha maksimal mungkin, tetap kita mencari bagaimana yang terbaik. Ya. Tetapi tidak menyerah begitu saja. Ya. Karena ada kodok, oh, sudahlah saya mah takdir seperti ini. Kenapa kamu miskin? Kodok pak, kodar pak, bukan itu. Takdir pak, bukan. Tapi bagaimana kita mengantisipasi bahwa kodok dan kodar ini adalah dapat kita lakukan maksimal mungkin ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar ini ya. Lalu menerapkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, tentu dengan iman kepada qada dan qadar kita dapat meyakinkan, kita dapat membenarkan bahwa hidup ini memang ada batasannya ya. Ada batasannya. Allah sudah mengatur kehidupan kita semua. Lalu yang bab 3, bagaimana menghidupkan nurani dengan berpikir kritis ya, dengan berpikir kritis. Dengan berpikir kritis ya. Artinya apa? Ini sebagai landasannya adalah Al-Quran surat Ali Imran 190-191. Kita akan tadarus bagaimana ini konteks Al-Quran Ali Imran berpikir kritis. Bukan berarti kita diam diri. Ya, justru dengan berpikir kritis kita akan maju. Demikian pula kalau kita dikritik harus siap menerima, karena memang itulah konsekuensi hidup. Siap dikritik dan siap mengkritik. Sehingga nanti ada balancing, ada keseimbangan. Dan Islam mengajarkan seperti itu kepada kita semua. Jadi, mengkritisi sesuatu yang memang perlu diperbaiki ya silahkan. Tetapi tidak memojokkan apalagi menjatuhkan. Itu dari Islam. Apalagi nanti membuka aibnya, ini nggak boleh. Berpikir kritis, mengkritisi dipersilahkan, ada anjurannya, tetapi tidak memojokkan apalagi menjatuhkan. Lebih jauh lagi sana adalah istilahnya itu membuka aibnya, itu akan lebih parah. Itu yang tidak boleh. Lalu bagaimana menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang yang berakal. Jadi orang yang berakal itu pasti selektif, tidak sembarangan, dipikir dulu matang-matang. Bagaimana untung ruginya itu orang yang ulul albab itu. Lalu manfaat berpikir kritis, lalu menerapkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pindah ke bab 4, itu bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Kita dilahirkan dalam syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana agar hidup berdampingan damai. Diberikan contoh oleh Rasulullah ketika dengan orang Yahudi, ketika dengan orang-orang Nasrani, dipersilahkan itu selagi memang tidak menyangkut masalah-masalah akidah ya. Apalagi di Indonesia ini berbagai suku, berbagai bangsa, ragam agama dan sebagainya, ini kita bangun bahwa keragaman itu merupakan satu kesatuan, satu kekuatan. Ibarat bangunan, sebuah bangunan rumah itu tidak dipasang pasir semua, tapi ada batu, ada semen, ada pasir dan sebagainya. Itu berbeda-beda, tapi ketika disatukan menjadi kuat bangunan itu. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari ya. Keragaman berpendapat, agama dan sebagainya, selagi memang tidak menyangkut masalah-masalah akidah, dipersilakan Allah memberikan untuk istilahnya saling mengoreksi. Lalu bersatu dalam keragaman ya, ini tadi sudah dicontohkan bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang beragama lain, dengan misalnya paham-paham lain, dipersilakan ya. Selagi memang itu ada koridor yang jelas. Lalu demokrasi dan syura, ini musyawarah ya. Nanti bagaimana demokrasi, bagaimana musyawarah. Syura itu musyawarah.
Lalu keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan. Jadi nah ini demokrasi itu artinya mencari hal-hal yang terbaik, win-win solution, ya, mencari yang terbaik, bukan memaksakan kehendak. Ya, dan kita siap untuk dikritik dan kita siap menerima pendapat orang lain. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan kehendak sendiri. Cari yang terbaik, namanya musyawarah. Mana yang terbaik? Ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Lalu dalam menerapkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku tetap ini sebagai pegangan hidup. Selanjutnya ini bab 5, menyembah Allah sebagai rasa syukur. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita misalnya bersyukur pada Allah, Allah akan menambahkan syukuran kepada kita. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, Allah akan mencabut. Makanya sini bagaimana kita beribadah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala menurut surat Luqman ayat 13 dan 14. Bagaimana hikmahnya? Manfaat beribadah dan bersyukur pada Allah pasti kita akan merasakan. Orang yang sering bersyukur pasti Allah akan menambah. Orang yang tidak bersyukur Allah akan mencabut nikmat. Jadi, ada dua kalimat, bersyukur dan bersabar. Ketika kita menerima sesuatu yang baik, mari kita bersyukur. Ketika kita menerima musibah, mari kita bersabar. Itu kuncinya, barang kata kuncinya. Yang terakhir menerapkan perilaku mulia, artinya dengan kita menerima apa yang kita terima hari ini dan bersyukur apa yang telah kita nikmati, barangkali nanti ini akan sebagai kehidupan yang sangat bagus. Terakhir bab 6 ini adalah meraih kasih Allah sebagai Allah SWT dengan ihsan. Ini ihsan ini adalah bentuk kalimat yang sangat bagus ini ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya superlative degree. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Ada baik, ada paling baik, ada terbaik. Ya. Itu makanya itu ada degree of comparative, better, good, better, best. Jadi baik, sangat baik, sangat baik. Jadi, ihsan ini adalah hasanan, ihsanun, ihsan itu yang terbaik. Ihsanun yang terbaik. Menurut surat Al-Baqarah ayat 83. Lalu yang kedua menganalisis dan mengevaluasi makna Al-Baqarah 83 bagaimana ini berbuat baik kepada sama manusia. Kaitan dengan hadis juga kita cari nanti. Lalu juga kaitannya dengan kewajiban kita bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik kepada sama manusia. Surat Al-Baqarah 83. Nah ini apa yang kita lakukan, apa yang kita tanamkan di dunia ini nanti akan kembali kepada kita. Kalau kita menanamkan kebaikan, akan kembali kebaikan kepada kita. Kalau kita menanamkan kejelekan, pasti akan kembali karena ini sebagai hukum kausalitas akan berlaku ya. Siapa yang berbuat baik akan menuai baiknya. Berbuat jelek akan menuai jeleknya juga ya. Di bahasa Sunda itu melak cabai mau jadi bonteng, melak hade mau jadi goreng. Orang yang menanam kebaikan pasti dia akan menerima kebaikannya. Dia tidak langsung oleh dia, mungkin oleh anaknya, oleh cucunya. Demikian pula kita menanamkan kejelekan. Dia tidak merasakan, mungkin oleh anak cucunya yang merasakan. Makanya pasti ini karena ada hukum kausalitas. Lalu bagaimana hikmah dan manfaat ihsan? Ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berbuat baik. Berbuat. Ini Allah mengajarkan kepada kita ihsanan. Berbuat baik kepada siapapun. Terutama kepada teman-teman kita, baik dalam kegiatan sehari-hari ataupun siapapun lah. Mari kita berbuat baik. Jangan merusak. Karena merusak itu akan kembali kepada kita. Mungkin kita tidak merasakan. Nanti akibatnya mungkin anak kita. Yang terakhir adalah perilaku mulia dalam kehidupan sehari. Inilah sebagai penutup dari bab ini. Nanti kita akan coba untuk bahas satu persatu. Mudah-mudahan walaupun hanya kilat dapat dimengerti. Saya lagi mohon maaf. Materi ini hanya sekilas pintas untuk materi kelas 12. Baik IPA IPS sama ya, materinya seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa? 6 bab?
Satu semester nambah sih. Jadi S1 tahun 12 bab dah. Cek.